Hello guys, welcome to my YouTube channel di Eros Edu Channel. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang nasionalisme. Jadi, kalau berbicara nasionalisme ini, teman-teman, kita akan banyak sekali sebenarnya materi harus kita pelajari supaya teman-teman itu bisa langsung paham ketika mendapatkan soal, baik itu yang mudah maupun sampai yang tingkat hot. Berbeda dengan video sebelumnya teman-teman, di sini saya akan membuat pembahasan terlebih dahulu supaya nanti ketika mengerjakan soalnya teman-teman sudah paham dan mengerti. Nah, ketika mendapatkan soal yang agak berbeda nanti sewaktu ujian, teman-teman itu bisa paham konsep yang harus dikerjakan. Bagaimana menaklukkan soal nasionalisme ini, ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nanti merasa kok nasionalisme nggak ada bagian soal ini? Ya, nanti kita akan kerjakan di part selanjutnya ya, teman-teman. Jadi ini part 1 untuk materi nasionalisme. Nah, bagi teman-teman yang mau langsung ke soal, boleh di-skip aja pembahasannya ya. Karena kita mulai dari pembahasan terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan part 1 nasionalisme. Check it out. Nah, nasionalisme. Kalau teman-teman bingung apa itu nasionalisme, bayangkan saja perasaan sayang sama rumah sendiri. Tentu kita itu ingin rumah kita ya pasti nyaman, bersih, aman, dan pasti kita akan bangga tinggal di situ gitu kan teman-teman. Nah, nasionalisme itu sama, tapi skalanya itu lebih luas. Bukan hanya rumah, tapi Indonesia. Jadi nasionalisme itu adalah rasa cinta, peduli, dan bangga terhadap bangsa sendiri yang ditunjukkan lewat sikap dan tindakan kita sehari-hari. Nah, makanya kalau teman-teman coba deh searching, apa sih tuh nasionalisme? Pasti yang keluar itu kurang lebih fotonya seperti ini. Nah, kita bangga gitu. Kita bangga menjadi Indonesia kayak gitu. Kita bangga dengan rumah kita sendiri, bagaimana kita merawat rumah itu, kita menjaga rumah itu supaya tidak dibobol oleh maling, supaya tidak diganggu sama orang lain gitu. Nah, rumah itu ibaratkan tanah air, kemudian merawat rumah itu ibaratkan menjaga bangsa, kemudian bangga dengan rumah itu berarti sama dengan bangga jadi orang Indonesia. Nah, itu konsep berpikir secara ringannya dulu teman-teman, supaya teman-teman tahu nasionalisme itu bentuknya itu ringan gitu, menjaga rumah gitu loh. Menjaga rumah, bangga dengan rumah kita gitu. Ya teman-teman. Nah, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menunjukkan cinta, kebanggaan, dan kesetiaan tertinggi pada bangsa dan negara, dengan tujuan mempertahankan kedaulatan, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kata nasionalisme berasal dari kata Latin natio, yang berarti saya dilahirkan, yang kemudian berkembang menjadi nation atau bangsa, yaitu kelompok manusia yang memiliki identitas dan cita-cita bersama. Nah, kalau teman-teman juga ingat ya, orang tua kita itu kenapa lebih nyaman tinggal di rumahnya walaupun misalnya rumah anaknya itu lebih mewah. Yaitu karena ada rasa bangga, rasa cinta karena banyak kenangan di situ. Dia dilahirkan di situ misalnya gitu. Dia sudah melahirkan anak-anaknya di situ. Jadi ada perasaan bangga, ingin menjaga rumah itu, tanah itu gitu ya. Jadi nasionalisme itu adalah paham dan sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan kesetiaan, kebanggaan, dan keterlibatan aktif untuk menjaga persatuan serta membangun bangsa. Intinya itu adalah cinta, peduli, bangga, dan berkontribusi untuk negara. Jadi kalau ditanya apa arti nasionalisme teman-teman, jawaban paling gampang adalah nasionalisme itu rasa cinta tanah air, yang kelihatan dari hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil aja gitu. Kayak bangga pakai produk lokal, hormat bendera, dan peduli sesama bangsa sendiri gitu loh. Ya, teman-teman. Nah, sikap-sikap dalam nasionalisme itu ada yang pertama, cinta tanah air. Ya, itu contohnya menjaga lingkungan, melestarikan budaya, contoh ikut gotong royong, membersihkan lingkungan ya teman-teman, tanpa harus ada tumpang tindih gitu, apa untungnya gitu, namanya gotong royong ya, jadi keinginan hati sendiri. Kemudian kedua itu menghormati simbol negara. Simbol negara itu banyak sekali ya teman-teman. Contohnya itu bendera. Oke, jadi ketika upacara bendera,
kita hormat bendera teman-teman gitu. Walaupun tangan lagi pegel ya kita usahakan tuh hormat bendera. Menyanyikan lagu kebangsaan kayak gitu. Nah, kemudian ketiga, partisipasi aktif, ikut pemilu, musyawarah, gotong royong, gitu ya. Kemudian keempat, dukung produk dalam negeri, beli barang buatan Indonesia pastinya, gitu ya. Oke, kemudian kelima, toleransi dan persatuan, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Keenam, taat hukum dan disiplin, mematuhi aturan lalu lintas, bayar pajak, gitu ya. Jadi apapun yang ada di aturan-aturan di dalam negeri ini kita harus taati gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu melihat kiri kanan si itu, si ini, si itu nggak. Pokoknya diri kita sendiri kita perhatikan di dalam setiap soal-soal yang nanti akan keluar. Kemudian ketujuh itu rela berkorban, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun golongan gitu ya teman-teman ya. Sikap nasionalisme yang harus muncul di diri kita. Nah, tadi kalau ada sikap nasionalisme berarti ada sikap anti nasionalisme ataupun hal yang harus kita hindari agar kita bisa mencerminkan diri kita, pribadi kita itu adalah mencerminkan nasionalisme. Nah, sikap anti nasionalisme yang pertama itu ada eksklusivisme atau menutup diri, merasa kelompok sendiri paling benar. Contoh menolak berteman dengan orang beda suku atau agama. Kemudian yang kedua, etnosentrisme atau primordialisme sempit. Menganggap suku atau daerah sendiri lebih unggul, teman-teman. Nah, jadi kalau ini agak-agak mirip, mungkin kadang sering terkecohnya itu di sini ya. Yang satu menutup diri, yang satu lagi menganggap suku daerah lebih unggul. Nah, jadi kalau eksklusivisme itu tadi lebih ke tidak mau membuka diri atau menerima keberagaman, nggak mau, anti gitu. Maunya hanya yang seide dengan dia aja atau yang sealiran dengan dia aja gitu. Sedangkan kalau etnosentrisme ini tadi teman itu lebih ke sikap merendahkan dan menilai kelompok lain itu lebih rendah dibandingkan kelompoknya. Misalnya suku A itu dia ngerasa lebih bagus gini karena pakaiannya atau segala macam. Sedangkan suku yang B itu dia kok lebih terbuka, nggak sopan satu segala macam. Jadi dia merasa dirinya lebih baik. Tapi kalau eksklusifisme itu pokoknya dia merasa dia itu nggak mau berteman sama yang lain gitu, nggak mau menerima yang lain, hanya menerima yang sealiran, segolongan dengan dia aja gitu, atau seagama dengan dia, gitulah ya. Kemudian yang ketiga, Calvinisme, yaitu nasionalisme sempit yang merendahkan bangsa lain. Nah, misalnya mengatakan produk dalam negeri tetangga itu selalu buruk, mengandung ini, itu, menghina budaya-budaya negara lain, ini lebih ke luas ya teman-teman. Kalau misalnya tadi ini lebih ke sempit, boleh tadi ke daerah sendiri. Nah, kalau Calvinisme itu lebih ke sesama negara kayak gitu ya. Kemudian yang keempat itu apatisme atau cuek, nggak peduli, ya terserah sih apapun yang terjadi di negara ini dia nggak peduli, nggak mau ikut pemilu, siapapun pemerintahnya terserah, nggak ngaruh juga ke diriku gitu misalnya teman-teman ya. Terus ada isu-isu bangsa kayak kemarin demo-demo yang baru yang terjadi itu kayak apa sih terserah, bodo amat gitu, itu nggak boleh, itu adalah sikap apatisme. Kemudian kelima, disintegritas atau separatisme, berusaha memecah belah persatuan bangsa. Ini juga terkait dengan demo-demo yang kemarin ya teman-teman ya. Yaitu misalnya contohnya itu kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI, seruan pengen punya negara sendiri, kayak gitu-gitu ya teman. Itu tuh termasuk dalam separatisme. Kemudian mengabaikan simbol negara, tidak hormat bendera, meremehkan lagu bangsa, gitu kebangsaan gitu ya. Kemudian ketujuh, konsumtif impor berlebihan, meremehkan karya anak bangsa, kayak gitu. Nah, mungkin contoh-contohnya teman juga udah banyak tahu ya, misalnya ada karya-karya, gitu dong aku bisa, kayak gitu. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman gitu ya. Jadi meremehkan karya kita, karya negara kita. Jadi udah pakai ini aja, merek ini aja, brand ini aja gitu. Itu udah pasti terjamin. Soalnya si artis internasional ini pakai itu nggak boleh. Ya, itu namanya konsumtif impor yang berlebihan.
Nah, teman-teman tips dan trik milih jawaban soal-soal nasionalisme di part 1 ini, nanti kalau ada kurang lebihnya aku tambahin lagi di part-part selanjutnya ya teman-teman. Yang pertama, cari kata kunci atau dialog dan kebersamaan. Cari kata kunci yang dia ke arah berdialog atau membersamai. Kalau opsinya ada dialog, musyawarah, toleransi, kerjasama, biasanya itu jawaban yang paling tepat. Karena nasionalisme itu di Indonesia dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan. Hindari opsi yang memaksakan kehendak satu pihak, apalagi mengisolasi kelompok tertentu itu sudah pasti salah jawabannya ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan jawaban yang kayak sedikit-sedikit benar gitu. Pokoknya kita cari yang tepat banget gitu ya, gitu teman-teman. Oke, nah tips dan trik yang kedua, bedakan yang benar versus kelihatan benar, padahal nggak benar. Misalnya jawaban salah sering ekstrim. Misalnya menghukum berat salah satu suku, memisahkan daerah atau membiarkan konflik terjadi. Nah, itu jawaban benar cenderung jalan tengah, jalan lintas lah ya. Pokoknya biar kayak mana biar cepat aman gitu. Tapi itu kelihatannya benar, padahal itu salah teman-teman. Nah, cari jawaban itu yang inklusif ya. Dia masih bisa menerima juga perbedaan dari luar gitu teman-teman. Kemudian menjaga persatuan, tidak memecah belah ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kalau soal kasus konflik, pilih jawaban yang mengutamakan dialog, nilai Pancasila, persatuan, dan keadilan. Kalau ada opsi memisahkan wilayah, membiarkan masalah terjadi, nah menyalahkan salah satu pihak itu hampir pasti salah, teman-teman. Ya. Kemudian yang keempat, kalau soal tentang sikap individu ya, jawaban nasionalis atau ikut berpartisipasi aktif, ya, berpartisipasi aktif langsung. Kita menghargai karya bangsa, ikut pemilu, menghormati bendera, gitu ya. Itu jawaban yang mungkin lebih benar gitu. Hindari jawaban yang cuek, menutup diri atau merendahkan bangsa lain udah pasti salah, gitu ya. Nah, trik yang kelima, hati-hati dengan opsi terlihat patriotik banget nih gitu. Tapi ternyata itu adalah Calvinisme, merendahkan bangsa lain. Nasionalisme sehat itu sama dengan cinta bangsa sendiri tanpa merendahkan orang lain. Gitu ya teman-teman. Yang keenam, gunakan logika prioritas. Urutan nilai nasionalisme itu persatuan. Nah, teman-teman, itu yang pertama itu persatuan. Kemudian keadilan, kemudian musyawarah, kemudian toleransi, kemudian partisipasi aktif. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada opsi jawaban yang satu persatuan, keadilan, musyawarah, teman-teman harus prioritaskan yang mempersatukan. Pertama, kalau memang ada opsi yang mempersatukan itu jawabannya. Kemudian keadilan, kemudian musyawarah, toleransi, dan partisipasi aktif. Jadi kalau bingung, pilih yang menyatukan dan yang bersikap adil. Ini udah saya bold bahwa teman-teman harus pilih yang menyatukan dan bersikap adil. Jawaban yang paling tepat sudah pasti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, materi untuk bagian part 1 nasionalisme hanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Jadi kalau ada tips dan trik nanti tambahan lagi ataupun materi yang lain lagi nanti lanjut ke nasionalisme part 2 ya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke soal. Soal yang pertama. Di era globalisasi, banyak anak muda lebih bangga memakai produk luar negeri karena dianggap lebih bergengsi. Di sisi lain, pemerintah sedang gencar mengkampanyekan gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional. Sikap yang paling tepat sebagai wujud aktualisasi nasionalisme dalam situasi ini adalah A. Mengkritik keras anak muda yang memakai produk luar negeri agar sadar pentingnya nasionalisme. B. Tetap memakai produk impor karena kualitas produk lokal belum tentu bagus. C. Membeli produk lokal sekaligus ikut mempromosikannya agar makin dikenal luas. D.
menolak semua produk impor karena membahayakan kemandirian bangsa. E. Membeli produk impor tapi sambil mengingatkan teman untuk cinta tanah air. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Nah, teman-teman, dalam proses menyelesaikan soal-soal SKD ini, kalian harus tahu namanya proses eliminasi. Jadi langsung dieliminasi aja jawaban-jawaban yang rasa teman-teman itu nggak sesuai dengan kriteria jawaban yang di soal itu ya. Nah, seperti ini. Misalnya membeli produk impor, tapi mengingatkan teman-teman untuk cinta tanah air, gitu ya. Nah, ini udah pasti salah ya teman-teman. Kan kita mau lihat sikap yang paling tepat untuk wujud aktualisasi nasionalisme ini ya. Nah, dia membeli impor, tapi dia cuma mengingatkan teman-teman aja supaya cinta tanah air gitu. Itu nggak ini ya teman-teman, nggak konsisten gitu perilaku dan nasihatnya. Nah, kemudian misalnya kayak menolak semua produk impor karena membahayakan kemandirian bangsa. Nah, ini juga salah kaprah gitu ya teman-teman. Nasionalisme itu bukan berarti anti produk asing, tapi cerdas memprioritaskan untuk kemandirian bangsa gitu. Nah, jawabannya adalah membeli produk lokal sekaligus ikut mempromosikannya agar makin dikenal luas. Itu mendukung produk lokal secara nyata plus memberi kontribusi positif agar produk lokal juga bisa bersaing gitu di dunia di internasional gitu ya teman-teman ya. Dia membeli produk lokal kemudian mempromosikan juga ini agar semakin produk lokal itu dikenal luas gitu ya. Nah, kenapa nggak A gitu mengkritik keras anak muda yang memakai produk luar negeri gitu kan? Nah, itu justru menimbulkan resistensi kayak gitu ya, teman-teman. Walaupun ada kata-kata nasionalisme di sini, kalian jangan langsung terkecoh, "Oh, pasti ini jawabannya." Oh, no ya. Jadi dibaca dulu baik-baik, disimak dulu baik-baik. Kemudian yang B, ini tidak mencerminkan nasionalisme, tetap memakai produk impor karena kualitasnya lebih bagus. Ini jelas juga salah ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di suatu daerah, dua kelompok suku sering berselisih karena perbedaan adat. Untuk mencegah perpecahan, pemerintah daerah ingin menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Dari pilihan berikut, langkah mana yang paling tepat dilakukan? A. Membentuk aturan khusus yang mewajibkan kedua suku mengikuti tradisi nasional yang sama. B. Melakukan kampanye budaya untuk menumbuhkan rasa saling menghargai meski masih ada yang perbedaan. C. Mengadakan kegiatan bersama seperti olahraga, seni, kerja bakti agar tercipta interaksi positif antar suku. D. Menyelenggarakan dialog antar suku dengan mengedepankan nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu. E. Membentuk tim keamanan gabungan yang mengawasi dan menghukum pelanggaran dari salah satu pihak. Teman-teman coba jawab dulu. Jawabannya adalah yang D. Melakukan dialog antar suku itu atau Bhinneka Tunggal Ika paling fundamental membangun kesadaran bersama melalui komunikasi langsung. Nah, ini teman-teman yang paling tepat ya. Nah, kenapa enggak yang A, membentuk aturan khusus mewajibkan kedua suku? Nah, ini bisa memicu resistensi juga teman-teman karena memaksa tanpa menghargai keberagaman. Kemudian kalau yang B ini dia bagus sih gitu, tapi sifatnya sepihak atau top down gitu loh. Dampaknya terbatas tanpa dialog langsung. Melakukan kampanye budaya. Ya, kita gini-gini ya teman-teman gitu, misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang C, efektif mempererat, tapi sifatnya itu lebih praktis gitu loh. Bukan menyentuh akar konflik gitu loh. Mengadakan kegiatan agar tercipta interaksi gitu, olahraga, seni, kerja bakti gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau yang E ini hanya meredam permukaan, tidak menyentuh akar masalah persatuannya. Bentuk tim keamanan, udah diamani aja, tapi kan dalam hati mereka itu masih dongkol gitu. Jadi lebih baiknya itu adalah melakukan dialog antar suku untuk lebih mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu masih satu darah, satu tanah air gitu ya teman-teman.
Kemudian kita ke soal yang ketiga, sebuah daerah pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya ikut pemilu. Sebagian warga memilih untuk tidak hadir, tidak peduli, dan menganggap urusan negara bukanlah hal yang penting. Sikap warga tersebut mencerminkan, jawabannya apa teman-teman? A. Calvinisme, B. Eksklusivisme, C. Primordialisme sempit, D. Apatisme, E. Etnosentrisme. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah apatisme. Ini benar karena sikap yang ditunjukkan adalah cuek, nggak peduli gitu terhadap urusan negara gitu ya. Kalau Calvinisme itu tadi itu adalah bukan, karena kasusnya bukan nasionalisme yang berlebihan gitu. Gitu ya. Kemudian kalau yang B, salah karena mereka tidak menutup diri dari kelompok lain, melainkan cuek gitu, bukan menutup diri, nggak mau tahu gitu loh. Nah, kemudian C, primordialisme ini tidak tepat karena kasusnya tidak menunjukkan fanatisme kelompok. Ini kalau yang fanatis gitu loh. Kemudian kalau etnosentrisme itu juga salah, tidak ada unsur merasa budaya sendiri lebih tinggi gitu ya. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Di sekolah, siswa lebih suka menampilkan tarian K-pop daripada tarian daerah dalam pentas seni. Guru ingin menanamkan nasionalisme tanpa mematikan kreativitas siswa. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A. Melarang keras semua penampilan budaya asing karena siswa harus menampilkan pentas tarian daerah. B. Mengizinkan K-pop, tapi mewajibkan juga menampilkan tarian daerah. C. Membiarkan siswa bebas tanpa perlu membawa tarian daerah. D. Menggantikan semua tarian asing dengan tarian nasional. E. Mengutamakan budaya asing supaya siswa lebih semangat tampilnya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawaban yang benar itu adalah B, yaitu masuk ke nasionalisme inklusif ya teman-teman. Nasionalisme eksklusif itu harus kita hindari. Harus yang inklusif, di mana kita tetap mempertahankan budaya kita, tapi nggak boleh nolak juga dari luar gitu. Karena kita juga perlu belajar dari orang lain gitu ya teman-teman. Sama tadi seperti rumah, kita juga nggak boleh nggak nerima tamu gitu kan. Orang datang ke rumah kita nggak boleh. Kita harus tetap terima juga gitu ya. Nah, budaya luar itu boleh, tapi budaya lokal itu jangan ditinggalkan. Tantangan nasionalisme di era globalisasi, sehingga perlu mengembangkan nasionalisme yang inklusif dan terbuka terhadap perkembangan global. Jadi jawabannya itu adalah yang B, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di sebuah daerah muncul gerakan masyarakat yang menuntut memisahkan diri dari NKRI karena merasa tidak mendapatkan keadilan pembangunan. Gerakan ini berpotensi memicu konflik horizontal dan melemahkan persatuan bangsa. Sikap pemerintah yang paling tepat untuk menanamkan nilai nasionalisme sekaligus mencegah separatisme adalah A. Mengirimkan pasukan militer untuk menekan semua gerakan separatis tanpa dialog. B. Memberikan otonomi khusus dan membuka ruang dialog untuk mendengar aspirasi. C. Membiarkan mereka berjalan sendiri agar cepat menyadari kesalahannya. D. Menghapus seluruh identitas budaya daerah itu agar mereka tidak merasa berbeda-beda lagi. E. Menutup akses komunikasi agar informasi tentang gerakan tersebut tidak menyebar dan mempengaruhi wilayah lain. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, memberikan otonomi khusus dan dialog. Tepat karena mengatasi akar masalah, keadilan dan keterlibatan sekaligus menjaga persatuan dengan cara yang inklusif tadi, teman-teman ya. Kenapa nggak yang A? Ini solusinya itu represi, mungkin meredam sementara tapi beresiko menambah konflik baru gitu ya. Kemudian kalau yang C itu membiarkan mereka berjalan sendiri itu justru memperbesar ke gerakan separatisme itu ya. Kalau dibiarkan kayak gitu tanpa kita cegah. Kemudian dia menghapus seluruh identitas. Nah, ini bertolak belakang banget dengan Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda kita satu itu ya.
Nah, kemudian E, menutup akses. Ini juga represif, hanya menutup gejala, bukan akar masalahnya. Oke, teman-teman. Nah, soal keenam ini adalah soal latihan. Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya tidak melakukan atau menghindari hal-hal berikut ini, kecuali A. Fanatik golongan, B. Patriotisme, C. Ekstremisme, D. Calvinisme, E. Sukuisme. Nah, kalau teman-teman sudah paham, silahkan jawab di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita di nasionalisme di part 1 ini ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih menarik dan wow lagi. Untuk support channel ini, teman-teman mohon bantuan dukungan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. See you!